Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak dosen kita Al-Ustadz Jamalul Akbar, dan yang kami muliakan teman-teman kelas PAI Manajemen Dakwah semester 6. Kami dari kelompok 13 akan menjelaskan tentang prinsip manajemen dakwah bagian 3. Karena yang bagian pertama dan bagian kedua telah dijelaskan kelompok sebelumnya, maka kami akan menjelaskan bagian 3. Terima kasih. Langsung saja, yang pertama akan saya sampaikan sendiri, Muhammad Zulfikar Arif. Kemudian yang kedua akan disampaikan oleh Raudatul Fitriyah, dan yang terakhir akan disampaikan oleh Binti Hunaifah. Pengertian manajemen dakwah. Menurut Profesor Dr. Haji Muhammad Yunan Yusuf, manajemen dakwah adalah terminologi yang terdiri dari dua kata, yakni manajemen dan dakwah. Manajemen dakwah untuk mengatur dan mengantarkan dakwah tepat sasaran mencapai tujuan yang diharapkan, yang mengandung edukasi, kritik, dan kontrol sosial sebagai sarana penyampaian informasi ajaran Islam yang benar. Rosyad Sholeh mengartikan manajemen dakwah sebagai perencanaan tugas, pengelompokan tugas, menghimpun dan menetapkan tenaga-tenaga pelaksana dalam kelompok tugas, dan kemudian menggerakkan. Ramayulis adalah proses pemanfaatan semua sumber daya yang dimiliki umat Islam, lembaga pendidikan atau lainnya, baik perangkat keras maupun yang lunak. Selanjutnya, pengembangan dakwah. Pengembangan dakwah merupakan salah satu perilaku manajerial yang meliputi pelatihan yang digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan keterampilan seseorang dan memudahkan penyesuaian terhadap pekerjaan dan kemajuan karirnya. Proses pengembangan ini didasarkan atas usaha untuk mengembangkan sebuah kesadaran, kemauan, keahlian, serta keterampilan elemen dakwah agar proses dakwah berjalan secara efektif dan efisien. Dalam dunia manajemen, proses pengembangan merupakan sebuah usaha jangka panjang yang didukung oleh manajemen puncak untuk memperbaiki proses pemecahan masalah dan pembaruan organisasi. Secara individual, proses pengembangan yang berorientasi kepada perilaku para dai memiliki beberapa keuntungan potensi dalam proses penggerakan dakwah, khususnya bagi para pemimpin dakwah. Di antara keuntungan-keuntungan tersebut yaitu, yang pertama, terciptanya hubungan kerjasama yang bersifat mutualisme antara seorang manajer atau pemimpin dakwah serta para anggota lainnya. Yang kedua, dapat mengidentifikasi dan menyiapkan orang untuk mengisi posisi-posisi tertentu dengan rasa tanggung jawab yang lebih besar dalam organisasi. Yang ketiga, dapat memberikan suatu rasa kepuasan karena membantu anggotanya untuk tumbuh dan berkembang. Yang selanjutnya, prinsip-prinsip pengembangan dakwah. Dalam sebuah proses pengembangan dakwah terdapat beberapa prinsip. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan akan pelatihan. Yang kedua, membantu rasa percaya diri dai. Yang ketiga, membuat penjelasan yang berarti. Yang keempat, membuat uraian pelatihan untuk memudahkan dalam pembelajaran. Yang kelima, memberi kesempatan untuk berpraktik secara umpan balik. Yang keenam, memeriksa apakah program pelatihan itu berhasil atau tidak. Dan yang terakhir, mendorong aplikasi dari keterampilan dalam kerja dakwah.
Yang selanjutnya adalah hal-hal yang wajib diperhatikan oleh pemimpin dakwah untuk mengembangkan kemampuan para dai, di antaranya yaitu: yang pertama, pertumbuhan profesionalitas dianggap sebagai tanggung jawab individu dai. Masing-masing dai dituntut untuk tetap adaptif dengan cara belajar secara autodidak. Yang kedua, in-service education atau program pendidikan lanjut untuk para praktis dakwah. Ini dapat dilakukan dengan menyekolahkan mereka sesuai dengan disiplin dan keahlian mereka pada instansi yang terkait. Yang ketiga, materi. Materi adalah yang pertama, pemimpin dakwah harus memiliki waktu yang cukup untuk melakukan perencanaan dan pelatihan. Yang kedua, menghadiri program pelatihan dakwah tersendiri. Yang ketiga, menyediakan resources, bantuan logistik, serta prasarana lainnya. Dan yang keempat yaitu membuat kebijakan-kebijakan untuk mengenali dan menghargai individu-individu yang ingin berkembang. Selanjutnya, prinsip-prinsip manajemen dakwah. Prinsip penelitian dan pengembangan. Kompleksitas permasalahan umat harus menjadi kajian dakwah yang mendalam. Karena dakwah akan gagal, bisa saja sudut pandang hanya berpusat pada satu titik saja, sementara komunitas masyarakat lainnya terabaikan. Atas dasar hal tersebut, Rasulullah dalam berdakwah senantiasa berupaya mendatangi kantong-kantong masyarakat dari berbagai bidang status dan kedudukan, baik kaya maupun miskin. Hal ini terlihat dalam safari dakwah Rasulullah dan surat-surat yang dikirimkannya kepada raja-raja yang sebelum Islam di zamannya. Semua rekaman sejarah dan dokumen itu harus diikuti dengan penelitian dan penelitian yang serius, sehingga sejarah masa lalu dapat dijadikan jembatan yang berharga untuk melanjutkan rencana dakwah masa depan yang panjang.